Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Asmoni Novika dari kelas 3A NPM 194100044. Di sini saya akan menyampaikan keterkaitan antara aliran-aliran. Yang pertama ada aliran tradisional. Nah, yang kedua ada aliran struktural, dan yang terakhir atau yang ketiga ada aliran transformasional. Yang pertama ada aliran tradisional. Aliran tradisional ini membahas tentang tata bahasa, di mana dimulai dari sebelum abad ke-20, yang dimana aliran ini didasari oleh pemikiran dari Plato dan Aristoteles. Masalah pokok yang terjadi pada era linguis Plato dan Aristoteles yaitu pertentangan antara fisis dan nomos, yaitu alami dan konvensi. Yang kedua yaitu analogi dan anomali. Pertentangan analogi dan anomali berkisar antara bahasa sebagai sesuatu yang teratur atau sesuatu yang tidak teratur. Kaum analogi antara lain tokoh Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Keteraturan itulah yang dapat menyusun sebagai tata bahasa. Sedangkan kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Konsep dasar dari Plato yang terkenal yang sekaligus menjadi batu pijakan perkembangan bahasa adalah onoma dan rema. Dua istilah yang dikembangkan dari bahasa Yunani ini terus mengalami metamorfosis pada perkembangan linguistik sesudahnya. Onoma dapat diartikan sebagai yang pertama yaitu nama dalam bahasa sehari-hari, yang kedua nominal dalam istilah tata bahasa, dan yang ketiga sebagai subjek dalam hubungan subjek logis. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Sedangkan rema dapat diartikan sebagai yang pertama yaitu ucapan dalam bahasa sehari-hari, yang kedua verba dalam istilah tata bahasa, dan yang ketiga predikat dalam hubungan predikat logis. Rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Onoma bisa disejajarkan dengan kata benda atau subjek, sedangkan rema adalah kata kerja atau verba. Sedangkan dasar pemikiran Aristoteles tentang pengertian, definisi, konsep, makna, dan sebagainya selalu bertolak dari logika. Dalam pandangan tentang bahasa, pandangan Aristoteles, dia menambahkan satu kelas kata untuk melengkapi kedudukan anoma dan rema dalam kalimat. Kelas kata adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Kelas kata dalam istilah sekarang bisa disejajarkan dengan kelas preposisi dan konjungsi atau secara umum disebut dengan kata tugas. Aristoteles juga membedakan 3 jenis kata, yaitu menjadi 3 jenis gender. Yang pertama yaitu maskulin untuk laki-laki, yang kedua feminim untuk perempuan, yang ketiga yaitu neutrum untuk kata yang bersifat netral. Yang kedua yaitu aliran struktural. Jadi jika di aliran yang pertama tadi aliran tradisional masih menerapkan pola-pola bahasa dari Yunani, di aliran struktural ini sudah tidak diberlakukan. Tetapi aliran struktural ini juga membahas tentang tata bahasa. Aliran ini dimulai pada abad ke-20, di mana tokoh yang mempelopori aliran ini adalah Ferdinand Saussure, atau biasa disebut dengan Bapak Linguistik Modern, yang merupakan tokoh utama struktural di Eropa dan tokoh utama struktural di Amerika. Pada aliran ini beliau menjelaskan melalui bukunya bahwa tata bahasa deskriptif adalah
mendeskripsikan fenomena kebahasaan tanpa memberikan penghakiman pada suatu kurun waktu tertentu atau sinkronis berdasarkan fakta, kenyataan, dan data. Aliran ini berlandaskan pada paham behavioristik. Bahasa merupakan faktor kebiasaan, gramatikal berdasarkan keumuman. Analisis bahasa dilakukan secara deskriptif dan membedakan langgage, dan parole. Sistem bahasa membedakan sinkronik dan diakronik, membedakan fonem bunyi dengan grafem huruf. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi, pengklarifikasian kata, memberikan berbagai macam model analisis. Aliran struktural kemudian bercabang di Eropa, Amerika, dan Australia, dan dari Australia sampai ke Indonesia. Aliran struktural yang berkembang di Eropa dibagi menjadi dua, yaitu aliran Praha dan aliran London. Yang pertama ada aliran Praha. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Ferdinand de Saussure. Aliran ini membahas secara lebih tuntas tentang bahasa. Hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik, mengadopsi konsep langue dan parole, mengkaji bahasa mulai dari unsur yang terkecil. Aliran ini juga membedakan fonetik dan fonologi, menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom, dan juga memperkenalkan 3 fungsi bahasa. Ada pula tokoh yang terinspirasi dari aliran Praha ini, yaitu Chomsky, pada aliran yang ketiga, yaitu aliran transformasional, dan juga aliran Halliday, yaitu penentuan teori SVL atau aliran Halliday. Yang kedua ada aliran London. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah John Robert Firth. Aliran ini juga dikenal sebagai aliran Firth, diambil dari nama tokoh utamanya. Aliran ini terkenal dengan fonologi prosodinya. Ciri dari aliran ini yaitu Firth dari Inggris dan Bloomfield dari Amerika yang hampir mirip pemikirannya. Mereka sama-sama behavioristik. Tetapi Firth lebih ke sosio-behavioristik. Terpengaruh dari Milanowski dalam studinya hubungan bahasa dengan konteks situasi. Sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Firth itu lebih suka penerapan daripada teori. Mereka juga menyukai fonologi. Pada bidang fonologi yang dikenal dengan fonologi prosodi, yaitu istilah segmental dan suprasegmental, mengembangkan telaah konteks situasi, mengembangkan teori sanding kata atau collection. Yang ketiga, aliran struktural yang berkembang di Amerika terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Aliran ini membahas bahasa, pikiran, dan budaya. Hipotesis Sapir-Whorf memiliki 2 isi, yaitu determinitas bahasa dan relativitas bahasa. Determinitas bahasa adalah struktur bahasa yang mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penentunya. Sedangkan relativitas bahasa adalah bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya. Aliran struktural yang berkembang di Australia yaitu dikenal dengan aliran Halliday. Biasa disebut dengan study circle. Aliran ini disebut aliran Halliday karena tokoh utamanya yaitu bernama Halliday. M.A.K. Halliday. Beliau terinspirasi dari aliran Praha. Aliran ini membahas
SFL, yaitu ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu memperhatikan aspek sosial kebahasaan, mengakui pentingnya pembedaan langue dan parole. Bahasa merupakan fenomena sosial yang tercermin dari penggunanya. Tidak tertarik pada kesemestaan bahasa, tetapi pada ciri dan variasi bahasa. Aliran ini juga mengenalkan pada 7 fungsi bahasa, mengenalkan gradasi kegramatikalan suatu kalimat, mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa, membagi konteks dalam teks menjadi konteks budaya dan situasional, mengenalkan pembagian metafungsi bahasa yang menjadi dasar dalam telaah bahasa. Aliran ini sangat berpengaruh di Indonesia. Aliran Haliday ini sangat berpengaruh di Indonesia karena aliran ini di Indonesia sendiri adanya atau bermula diangkatnya kurikulum 13 yang berbasis teks terutama bahasa Indonesia, seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada aliran transformasional. Di dalam aliran ini ada teori generatif transformatif. Tokoh yang paling terkenal dalam aliran ini yaitu Chomsky dengan ciri-cirinya yaitu berdasarkan paham mentalis. Bahasa merupakan inten, bahasa bersifat kreatif dan tata kaidah bertujuan mencari tata bahasa universal. Aliran ini juga mengemukakan bahwa bahasa memiliki struktur dalam atau struktur batin dan juga memiliki struktur luar atau permukaan. Aliran ini juga mengemukakan bahwa bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performan, membedakan kalimat inti dan kalimat transformasi, membedakan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Analisis bertolak dari kalimat dengan menggunakan analisis model pohon terbalik. Sekian pemaparan dari saya. Apabila masih ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.